Terima kasih Bapak Uskup. Selamat pagi Monsinyur, para romo, para suster, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Kita akan melihat tentang tahun jubileum 2025, tahun jubileum biasa, karena yang luar biasa ketika 2016 dengan bulan Misericordia Funtus kita ada tahun jubileum luar biasa kerahiman. Dan kita akan melihat tahun jubileum biasa. Temanya peziarah pengharapan. Di depan panjenengan bisa melihat sebuah tembok, tetapi ini bukan tembok, ini adalah sebuah pintu yang ditutupi dengan semen dan disegel. Dan pintu ini biasa dikenal dengan holy door, pintu suci, atau biasa juga kita sebut the door of forgiveness, pintu kerahiman. Dan ini adalah sebuah gift rahmat kerahiman yang diberikan gereja, yang dibuka 25 tahun sekali. Ya. Dan ketika pintu itu sudah dibuka seperti inilah. Dan dasar biblisnya ialah Yohanes 10, 7, 9. Kita tahu bahwa Yesus adalah pintu. Dan ketika pintu ini dibuka, artinya gereja membuka pintu kerahiman Yesus kepada kita semua. SNC itu apa? Nanti kita akan lihat. Dan pintu-pintu mana saja yang akan dibuka? Yang paling pertama adalah pintu Basilika Santo Petrus di Vatikan. Lalu Basilika Santo Paulus, Basilika Santo Yohanes Lateran, dan Basilika Santa Maria Maggiore. Pintu suci ini akan dibuka secara resmi oleh Paus Fransiskus 24 Desember 2024. Tidak lama lagi dalam misa pembukaan di lapangan Santo Petrus. Pembukaan pintu suci ini menandai dimulainya perayaan tahun jubileum 2025 dengan tema tadi, peziarah pengharapan. Dan terus dibuka selama 1 tahun sampai 6 Januari 2026. Maka yang suka ziarah, tahun inilah sebenarnya yang terbaik, ya. Waduh, uangnya udah keluar lagi. Gak apa-apa. Ya, SNC itu Space Non Confounded, sebuah bula yang menandai jubileum biasa tahun 2025. Artinya pengharapan tidak mengecewakan. Saya percaya nanti panjenengan bisa melihat secara pribadi, silakan difoto. Barcode-nya itu merupakan alamat website di mana bisa melihat bula SNC ini. Dan dikeluarkan di Roma 9 Mei 2024. Sudah lama tetapi belum tahu. Ya, termasuk saya. Kalau Monsinyur tidak minta tolong juga saya tidak tahu. Jadi sama kita. Saya lebih dulu tahu, bukan lebih tahu. Tahun jubileum 2025, peziarah pengharapan, dan sudah diumumkan dibuka 9 Mei tadi, yang berlangsung setiap 25 tahun sekali, terakhir tahun 2000. Dengan tema peziarah pengharapan akan menjadi tahun penuh harapan bagi dunia yang menderita akibat dampak perang, efek berkelanjutan dari pandemi COVID-19 dan krisis iklim. Kalau mau lihat makna logonya, silakan difoto, nanti buka di Google Lens, buka sendiri, seperti itu. Silakan. Logonya adalah yang ini, Peregrinantes in Spain. Penjelasannya akan panjang. Saya percaya bahwa panjenengan akan melihatnya dengan daya keingintahuan panjenengan masing-masing. Humanity, eternity, faith, communion, creation, pilgrims of hope, the 2025 Jubilee Term. The holy year of which Pope Francis invites the Church. Yang penting bacaannya. Time, and above all, young people to rediscover the theme of hope. Pilgrimage, the road to Rome, the holy door, the profession of faith, charity, forgiveness, sympathy.
social significance in the life of the church and of its peoples, of people flocking to ask to be able to experience and touch firsthand the forgiveness and mercy of God. Like milestones, they have marked the church's journey, and they will continue to do so in the future. They are the Jubilee years. Ya, itulah tahun jubileum. Kita mau first hand touch, mau benar-benar menyentuh secara langsung kerahiman dan kemurahan hati Allah. Inilah tahun jubileum. Lalu kalau kita melihat arti jubileum, tahun Yobel adalah nama yang diberikan untuk tahun tertentu sebagai waktu untuk memulihkan hubungan yang benar dengan Allah, sesama dan seluruh ciptaan. Dari Imamat 25, 8-23. Tahun Yobel itu ialah 7 kali tahun Sabat, 49, kemudian 50 menggenapinya menjadi tahun Yobel. Dan Yobel sendiri itu artinya trompet, maka tandanya trompetnya dibunyikan, tanda sukacita biasanya trompet itu dibunyikan. Dan yang dibuka, di mana itu? Ya di Roma sih sebenarnya, tapi kalau nggak ada biaya di keuskupan masing-masing juga ada pintu-pintu yang ditetapkan untuk dibuka sebagai tanda, sebagai perayaan. Ya, saya tidak tahu di mana semua ini. Maka itu tadi, yang suka berziarah, tahun inilah sebenarnya tahun yang terbaik dan akan dibuka lagi 25 tahun yang akan datang. Basilika Santo Petrus, Santa Maria Maiore, Santo Yohanes Lateran, Paulus, Saint Lawrence, Basilika Salib Suci Yerusalem, dan Santo Sebastian di luar mana nggak tahu saya juga. Mana yang bisa didatangi? Seperti itu. Cara pengharapan yang akan melakukan perjalanan ke Roma. Khawatir yang tidak bisa ziarah. Katedral para uskup dioseskan hendaknya merayakan misa kudus sebagai pembukaan tahun Yobel. Monsinyur bisa menunjuk katedral yang akan menandai tahun Yobel. Ya.
Saja migran, lansia, dan orang miskin. Ini fokusnya. Jadi bukan hanya sembarangan ziarah, tetapi berziarah, membuka pintu kita masing-masing supaya orang-orang lihat panjenengan dari komunitas mana. Oktober, para lembaga hidup